Ya bagiyal khair akbil. Wahai pencinta kebaikan, manfaatin di Ramadan. Sedekah, silaturahmi, bagusin bacaan, syukur ada rezeki umroh. Pokoknya baik gitu. Nggak ada yang jamin ketemu Ramadan lagi. Ya bagiyal khair akbil. Wa ya bagiyal sir aksir. Wahai pencinta kemaksiatan, kurangin. Mumpung setan diikat, neraka ditutup, kita bikin dosa susah. Orang pada mending mau ngegosip di WA aja pagi-pagi. Ada si Ona, oh masa Ramadan, astagfirullah. Temannya nyaut, to be continue after, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Majelis Ilmu Al-Hujjah di Masjid Cut Mutia, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kembali di pagi menjelang siang ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, yang mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat bahwa kita datang pada hari ini pengen nuntut ilmu, pengen punya kisi-kisi untuk menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan. Karena kalau tibang puasa Ramadan diidentikan dengan puasa, siapapun bisa puasa. Cuma kalau target puasa yang Allah firmankan la'allakum tattaqun, wallahu alam bisawab. Apakah bisa orang yang menggugurkan kewajiban di bulan Ramadan berpuasa, selesai Ramadan nanti jadi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa itu orang yang Allah berikan kemuliaan yang banyak. Allah akan berikan solusi dalam hidupnya. Ya ja'alahu makhrajan. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Yarzuku min ghairi la yahtasib. Dan Allah jadikan orang yang bertakwa ini orang yang memang bisa berujung pada tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan ayatnya begitu ya. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal pada Allah, orang yang bisa diberikan oleh Allah jaminan, yakni wa huwa yahsabuhu. Allah akan berikan jaminan kepada orang yang seperti itu. Nah, ini kita lihat berapa banyak di antara kita yang sudah berjumpa dengan Ramadan, apakah sudah memiliki ketakwaan? Kalau berasa takwa sih mungkin, karena kita terbiasa beragama pakai perasaan gitu ya. Kalau betul enggaknya wallahu alam. Karena Allah sudah bilang tadi, kalau cuma sekedar mengaku bertakwa, siapapun bisa, itu hak manusia. Cuma ada bukti tidak. Kalau Anda bertakwa itu, Anda itu harus tahu Allah berikan solusi pada setiap orang yang bertakwa. Hidup ini masalah. Hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Dan kita butuh jawaban pada setiap masalah. Maka dengan ketakwaan itulah Allah berikan kepada kita ini solusi. Ya, jadi nggak pernah orang ini suuzon sama Allah.
Karena apapun yang dia lakukan, walaupun pengen untung nggak pengen rugi, kalaupun terjadi rugi bukan untung, dia berhusnuzon. Yang penting hubunganku sama Allah baik. Karena banyak orang yang justru ketika dia sudah jadi baik, malah buruk hubungan sama Allah. Ya, dulu zaman susah, ini orang zaman susah, marbot mana yang dia nggak kenal, takmir mana yang dia nggak punya nomor teleponnya. Pokoknya betul-betul ashabul masjid lah, penghuni masjid. Dulu masih nganggur, sekarang dia sudah punya kerjaan, udah nggak nganggur lagi. Bahkan kalau ngomong dengan PD-nya mengatakan, alhamdulillah Ustaz, 5 tahun anak diuji sama Tuhan. Ini alhamdulillah udah nggak diuji lagi nih Ustaz, udah enakan sekarang gitu loh. Orang mengidentikan ujian dengan kesulitan, padahal senang pun ujian. Karena berapa banyak orang yang sulit diuji makin dekat dengan Allah. Tapi wallahi, berapa banyak orang yang diuji dengan kesenangan lupa sama Allah. Karena saya lihat ada potongan video pendek kemarin salah seorang syekh yang cukup terkenal dengan hafalan Qur'annya. Dia bilang dulu waktu masih muda, saya juga menghafal Quran, sempat goncang hafalan saya. Karena saya dihadapi oleh kenyataan saat itu mesti cari maisha kehidupan. Jadi gara-gara nyari duit, nggak fokus sama Quran. Ya habis kalau nggak nyari duit jadi miskin dong. Apakah boleh dalam agama kita ini, karena memang kemiskinan meninggalkan Quran dulu gitu. Dia tanya sama gurunya, sisanya nanya gurunya lagi. Kata gurunya, jujurlah, yang kau lihat kenyataan di hadapan matamu, apakah kau melihat orang-orang miskin yang hafal Quran? Banyak, kata saya. Banyak saya, banyak. Justru kebanyakan orang-orang susah yang bisa hafal Quran. Berapa banyak orang yang kaya hafal Quran? Jarang. Ternyata nggak ada alasan kita susah, kita lemah untuk urusan agama. Kitanya yang mesti paham, kalau Allah ciptakan kita untuk agama, wallah nggak ada yang sulit dalam hidup. Cuma permasalahannya kita nggak begitu gitu loh. Kita nggak fokus sama ibadah, kita fokus sama hiporia kehidupan. Disibukkan dengan penampilan, disibukkan dengan rumah, pekerjaan, sampai kita lupa Allah ciptakan kita bukan untuk itu. Tapi kalaupun terpaksa untuk itu, sekedar saja. Ayatnya perintah untuk wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pakai deh kata Allah dengan yang kutitipkan untuk kalian untuk urusan akhirat, pakai. Sehat badan, jiwa muda, fisik muda, uang ada, pakai untuk urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tolong jangan lupain dunia. Ya, dunia ini walaupun akan ditinggalkan, cuma kan kamu tinggal di dunia. Jangan sampai nggak paham urusan dunia. Tapi tolong kalau sudah paham dunia jangan ngelupain akhirat. Yang sering terjadi ketika terangkat masalah karena zikir kepada Allah, orang banyak lupa Allah. Ya apalah kalau canda ulama itu dulu zaman susah, wiridnya ayat kursi mulu ayat kursi di mana-mana dibaca sama dia. Sampai tempelan rumahnya semua kaligrafi ayat kursi. Udah punya kursi lupa ayat gitu ya. Itu banyak loh, banyak. Orang-orang kayak gitu banyak ya. Tapi di Cut Mutia mah nggak ada dah, insyaallah ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita pengen punya kisi-kisi nih tentang puasa Ramadan nih. Puasa secara umum kalau mau dilihat ada di surat Al-Ahzab ayat 35. Secara umum ya, secara umum. Ini kita belum ngomong puasa khususnya. Karena di ayat itu Allah sebut tingkatan-tingkatan manusia untuk sampai ke level a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Ada kata maghfirah yang Allah janjikan. Bukankah Nabi mengatakan man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu Nabi yang ngomong tuh. Orang yang puasa di bulan Ramadan iman dikedepankan. Ihtisab hitung-hitungan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pastikan dihapuskan dosa yang telah lampau. Hikmah dibalik puasa itu menghapuskan dosa. Cuma buat sampai tingkatan itu ada tahapannya nih.
Dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Allah sebut nih, kata Allah, innal muslimina wal muslimat, karena memang hukum asal manusia lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi standar sekali. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Taib. Yang pertama, wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian tingkatan berikutnya orang yang beriman, laki maupun perempuan. Tingkatan berikutnya wal qanitina wal qanitat, orang yang patuh taat, laki maupun perempuan. Iya. Wal qanitina wal qanitat, orang yang taat patuh, qanita, orang yang taat pada Allah ya. Wal qanitina wal qanitat. Wasadiqina wasadiqat, orang yang benar. Sadiq, orang yang benar. Jadi orang kalau mau dibilang benar, enggak semerta-merta bisa dibilang benar. Lihat Islamnya, imannya, patuhnya, baru benarnya. Aneh punya teman begini, Tat. Bener tuh orang, Tat. Enggak pernah bohong, baiknya orang, Tat. Cuma enggak demen sholat, Tat. Iya. Ini api dalam sekam ini, ya. Suatu waktu terbentur masalah, dia mau lari kemana? Kalau orang suka begitu, sholat kagak, puasa kagak, berbuat baik semaunya dia. Hidupnya tapi kaya, Tat, makmur. Malah kebanyakan yang susah tuh yang miskin, Tat. Itu gimana, Tat? Ngelihat orang yang agamanya jauh, tapi banyak dunianya, ini orang yang agamanya bagus, malah jauh dari dunia. Emang settingan Allah begitu. Kalau dunia ini seharga sayap nyamuk, Allah gak bakal kasih rezeki buat orang kafir. Karena dunia ini gak ada harganya, lebih murah daripada harga sayap nyamuk, Allah izinin orang kafir nikmatin. Orang Islam gak ngejar dunia, dunia yang ngejar dia. Ukurannya sholat, ya bukan ukurannya dunia. Kalau sampai ada orang Islam ukurannya dunia, wah bahaya. Sholat kagak, ngaji kagak, puasa boro-boro, hidupnya makmur. Satu waktu down, namanya bisnis jatuh, miskin, merungkut di rumah kayak makan karet. Temennya datang dong, dia orang baik ya, tapi memang begitu agamanya kacau. Lu kenapa jarang kelihatan lagi, kata temennya. Ya Allah, Tuhan lagi nguji gue nih, gitu loh. Lah sholat kagak, puasa kagak, ngaji boro-boro, diuji Tuhan. Azab, kata temannya, azab. Ikatan kita dengan Allahnya apa? Ngaku diuji. Enggak ada anak kecil yang ikut ujian kalau nggak diikat sama sekolah. Lawang kita nggak ada hubungan sama Allah, merasa diuji, kan aneh. Kita lagi diazab, tapi azab dan ujian ini ujungnya satu, la'allakum yarji'un, agar kalian kembali. Ya makanya apapun fenomena alam yang menjadi azab buat orang kafir, ya menjadi ujian buat orang-orang Islam, intinya la'allakum yarji'un, mereka balik. Kan lagi rame tuh kemarin tuh masalah LA kebakaran. Oh, ampe jadi wartawan dadakan semua, LA kebakaran. Hati-hati makanya main kompor. LA sama Kebon Siri jauh gitu. Ya kita orang Islam kalau mendengar berita yang seperti itu, ya kita doakan semoga Allah berikan hidayah dengan ujian tersebut, dengan azab tersebut buat orang kafir gitu ya. Jangan terus kita senang dengan azab yang Allah turunkan buat orang kafir, karena tetap Allah pengen azab maupun ujian itu agar mereka kembali. Alangkah baiknya kalau kita mengatakan, ya Allah mudah-mudahan jadi hidayah deh buat mereka, lebih bagus daripada kita rasa gitu. Jangan. Ya banyak orang-orang Indonesia yang kaya punya rumah di sono, bodoh amat, tinggal cerita, betul. Karena buat Allah nggak penting yang kayak gituan. Islam, iman, qanit, patuh, sodik, benar. Tahapan pertama tuh Islam, iman, patuh, benar. Tahapan pertamanya. Ya. Biasanya kalau udah tahapan Islam, iman, patuh, benar akan diuji. Makanya yang kelima di situ was-sabirina was-sabirat. Orang yang sabar di ayat itu ya, was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar. Orang yang sabar ini enggak semerta-merta bisa sabar kecuali bagus iman, bagus kepatuhannya, dan dia orang yang betul-betul benar, jujur dalam beragama.
baru was-sabirina was-sabirat. Makanya ayat tentang sabar kan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang yang beriman, sabarlah. Disuruh sabar. Orang beriman juga diuji. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, tobatlah dengan tobatan nasuha. Ada orang beriman diingetin sama Allah. Karena orang yang beriman tidak ada kemaksuman. Yang maksum cuma para nabi dan rasul. Tetap diuji. Makin kuat iman orang, makin kencang ujiannya. Ya, tapi jangan jadi keselnya. Ya kalau tahu sih mendingan biasa-biasa aja kali Ustaz ya. Dulu waktu aneh belum taubat, kayaknya ujian enteng-enteng aja Tat. Ini pas udah taubat, astagfirullah Tat. Emang aneh gak boleh beriman kali, wah suuzon sama Allah. Atau dia bilang, aneh mah mendingan gak tahu Tat. Pas tahu bingung jadi semuanya kagak boleh gitu ya. Enggak gitu. Sorga enggak dimasuki dengan kebodohan tapi dengan ilmu. Alhamdulillah karena kita tahu punya rem. Ya ada pencegahan, darul mafasitnya jelas. Ya, karena untuk mencegah lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya gitu loh. Wassabirina wassabirat yang kelima. Lihatlah kalau orang betul dalam iman diuji malah dia sabar, sabar itu mendatangkan yang keenam, wal khasyiina wal khasyiat, orang yang khusyuk. Saya sering bilang loh, masalah ujian nih. Kita kalau nggak diuji sama Allah, doa kita kurang khusyuk. Ya, yang udah punya anak pengalaman kan, ya, yang belum semoga digampangin insyaallah ya. Ya siap diuji sama anak, ya anak itu kecil lucu, gede ngegado, betul ya. Tapi memang nggak jadi bosan kita jadi orang tua, enggak emang PR-nya di situ kan. Jadi kita kalau belum diuji sama anak, doa kita nggak tapi husu. Ya kita doain kita nggak ada ekspresi, cuma ngeliat anak, Rabbi habli minas solihin ya Allah. Ya. Lu kayak nggak serius doa, ya anak udah baik-baik kata gitu. Tapi kalau anak mulai ngegoda, mulai ngegado, ya Allah ujian kita nih anak, ada aja berita tiap hari ya Allah. Baru tuh doa kita sampai ke langit sampai Rabbi habli minas solihin ya Allah. Minas solihin, minas solihin. Agak husu gak? Zaman kita baru awal-awal rumah tangga dulu masih ingat, jangan dilupain ya awal-awal dulu ya. Gerandang-gerendeng kayak laron di musim hujan bareng kemana-mana. Oh kalau kita sih alhamdulillah snat forever together. Masih baru liatin aja gitu. Nah. Iya, waktu belum diuji sama pasangan, doa kita tiap lihat pasangan, hablana min azwajina ya Allah, zuriyatina qurrata a'yun. Mulai pasangan ngunci handphone, betul ya? Enggak berani Sherlock lagi, mulai ada apa nih? Didukung tontonan sinetron yang enggak, jangan-jangan laki gue kayak gini nih tuh. Doa mulai konsen yang tadinya hablana min azwajina, hablana min azwajina ya Allah, ya Allah. Min azwajina ya Allah. Sampai diulang-ulang tuh pasangan. Kita zaman orang tua kita masih sibuk kerja, bawain hadiah kalau pulang ada aja yang dibagi ke kita. Doa kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Enggak tapi konsen, enggak tapi khusyuk. Mulai orang tua udah tua bangka kayak anak kecil. Sama mantu nggak akur, nggak usah angkat tangan bu. Ada aja salahnya cucu sama dia, ya Allah orang tua, ya Allah orang tua, ya Allah. Mulai itu doa kita tuh mulai. Rabbi ghfirli wali walidayya ya Allah. Wali walidayya ya Allah. Lagi pegal sama mamanya noh. Sampai ada yang nempel di multajam Rabbi ghfirli wali walidayya ya Allah. Ya, subhanallah. Ternyata memang begitulah cara Allah mendatangkan kehusyuan ya. Ya, kan kita sampaikan di awal perjumpaan kita, saya sampaikan sebuah diskusi di mana Allah berfirman, qayyadtu abdi min ibadi bibtilaihi. Masih ingat? Qayyadtu abdi min ibadi bibtilaihi. Allah tuh sengaja mengikat tali kasih dengan hamba-hambanya dengan cara mengujinya. Nah, ulama memandang ujian Allah itu lambang cintanya Allah. Karena Quran sudah sampai tuntas, al-yawma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3 selesai sudah yang namanya firman.
Sabda Nabi juga udah diakui. Jangan cara ibadah secara maksimal, cara buang hajat pun diajarkan. Khalas, sudah, semua sudah. La tabdila li kalimatillah, enggak ada perubahan lagi sudah. Ya, Allah sudah ajar. Allah uji agar kita balik ke Quran. Ya, ada satu bab lah ya, kita gabungkan aja bahasannya dah. Ya, karena orang kalau sudah bagus agamanya harusnya teguh. Orang kalau sudah bagus agamanya harusnya teguh dalam Islam. Walaupun si teguh kadang-kadang nggak teguh gitu. Harusnya si teguh, ya. Harusnya mantap dalam beragama harusnya. Nah, ciri khas orang yang mantap dalam beragama, dia orang yang selalu membaca dan memahami Quran. Karena dia tahu ujian dunia ini semua di Quran ada. Makanya sahabat 5 ayat terjemahin biar gampang paham. Kalau kita kan pakai prinsip one day one juice, walaupun nggak paham, betul ya? Ya nggak apa-apa juga, per huruf ada pahalanya. Tapi kalau bisa, kalau ada one day one juice, di sela-sela baca sendiri 5 ayat terjemahin, nggak apa-apa. Buat apa? Buat paham. Quran itu wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fuadak. Allah bilang di Quran, aku telah abadikan cerita para nabi dan rasul untuk mantepin hati kamu. Jangan suka merasa dikhususin dalam ujian. Ujian yang kau rasa pada hari ini, Adam dan Hawa pernah merasakan. Ujian yang kau rasa pada hari ini, wallah, Nabi Nuh pun diuji seperti yang kau diuji. Seterusnya seperti itu. Apa yang enggak ada? Anda pegal sama bapak Anda, ngomong agama dipeletesin terus, enggak setuju dengan pemahaman sunnah Anda. Ya Rabb, Masya Allah. Ujian Anda dengan ayah Anda belum seberat ujian Ibrahim sama bapaknya. Ibrahim dibakar loh. Itu dibakar gak bapak loh? Enggak. Belum selevel, ya. Belum selevel. Pegel sama anak pada ribut. Ya pegel lah orang tua lihat anak ribut. Satu kandungan bisa beda nasib, betul? Ribut mulu. Tapi belum seberat ujian Adam sama Hawa. Bunuh-bunuhan. Belum, mudah-mudahan sih enggak. Ya karena memang ujian Allah. Dan orang nggak bisa dilihat dari ujiannya kan, makanya betul lah kalau dikatakan wal khashiina wal khasyiat, orang yang khusyuk. Ujian mendatangkan kehusyuan. Lihatlah orang yang khusyuk tahu untuk mencegah ujian dia nggak bisa. Tapi Nabi kasih kisi-kisi nih, as-shadaqatu tudhi'ul bala, sedekah tolak bala. Makanya yang berikutnya yang ketujuh apa? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah. Dia sabar karena ujian, timbulnya khusyuk, dan dengan khusyuk dia tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau jiwanya tenang, dia tahu dia nggak bisa paksa Allah untuk ngerubah ujian. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar. Nggak bisa diatur ujian. Ya Allah, kalau bisa ujian aku tuh ujian harta aja deh ya Allah, jadi orang kaya gitu ya Allah. Kalau bisa sih ujian aku ya Allah, aku tuh pengen banget meninggal lagi sujud. Ya Allah, kalau bisa aku gini. Nggak bisa, kita atur Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi kalau udah berkaitan dengan hak Allah, rezeki, maut, jodoh, kita nggak bisa minta sama Allah. Allah sudah tentuin. Kapan kita dapat rezeki, kapan Allah wafatkan kita, atau mungkin kapan Allah kawinkan kita. Ya terserah Allah. Nggak ada manusia punya andil di situ. Kalau cuma sekedar berusaha dan berharap boleh. Tapi kan ujungnya la haula wala quwata illa billah. Kayak Quran bilang wa anqil ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum itu. Di surat An-Nur ayat 32 itu. Kata ayat wa anqil ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Dikatakan di situ nikahilah orang-orang yang sudah layak menikah. Pokoknya zaman Nabi orang yang layak menikah nggak ada yang nganggur. Perawan nggak nganggur, perjaka nggak nganggur, duda janda nggak nganggur, dikawinin. Jangan timbul fitnah. Itu bahasa Nabi. Bahkan pemerintah andil, gampang sekali ngamprokin ini. Kenapa? Mindset mereka itu gimana masuk surga dengan pernikahan. Apalagi perempuan paling gampang kan, jaga sholat 5 waktu, Ramadan dijaga, puasa jangan sampai kurang, tutup aurat, taat sama suami, cuma 4. Udkhul jannah min ayyi abwabi syi'ti. Masuk surga dari semua tempat yang kau inginkan, ringan sekali. Ya, teorinya gitu ya. Iya, suruh menikah itu paling gampang.
Masya Allah. Ya, Allah inginkan kebaikan. Nah, dia tahu dia nggak bisa pilih ujian. Dia nggak bisa pilih ujian. Makanya kalau memang ujian bakal berat, sedekah. Nabi bilang, as-shadaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala. Ya, sedekah tolak bala. As-shadaqatu tudiul bala. Efek orang yang khusyuk karena ujian, dia sabar, dia khusyuk, tenang. Udah, kita nggak bisa ngerubah takdir, Allah yang maha ngerubah. Cuma Nabi kasih bocoran, kalau memang takdir dirubah, doa. La yaridul qada ila doa. Kemudian kalau pengen tercegah, sedekah. Nabi habis ngomongin tentang neraka yang isinya perempuan paling banyak, Nabi nggak nyukurin gitu, syukurin lo, nggak gitu bahasanya. Beliau perintahkan, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Karena sedekah tolak bala. Banyak ketidaksanggupan kita sampai terjebak dalam hal yang syubhat atau haram, ya karena kita nggak bersedekah. Bersedekah, sedekah yang gampang buat kalian, jangan yang berat. Cuma diingetin, kamu nggak bakal dapat kebaikan sebelum menyedekahkan yang paling kamu suka. Base-nya itu ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu nggak mungkin dapat kebaikan sebelum menyedekahkan yang paling kamu suka. Masya Allah. Dulu di zaman sahabat nggak bakal keulang lagi tuh zaman, udah nggak bakal. Kita mikirannya nggak nyampe ke sono. Waktu orang-orang muhajirin nyampe ke Madinah, orang Ansor, penduduk akamsinya Madinah, anak kampung aslinya Madinah tuh orang-orang Ansor, nyambutnya itu geleng pala. Muhajirin itu orang-orang yang utama Islam, masuk Islam bersama Rasul, hijrah. Kata Ansor, kamu lebih utama ketimbang kami. Bahkan banyak riwayat menjelaskan, banyak orang Ansor itu menceraikan salah satu istrinya untuk diberikan kepada Muhajirin. Nggak bakal bisa dah sekarang dah. Ini cuma bocoran dulu. Alasannya simpel. Kenapa aku mesti diceraikan? Karena lelaki ini lebih baik daripada aku. Dan dengan dia kamu masuk surga nanti. Mindset mereka rumah tangga itu kalau berdua bisa gak buka surga. Ketika dia ngelihat kayaknya kamu nggak bisa jadi baik sama aku deh, mendingan sama yang lebih baik deh. Begitu bahasanya. Bukan berarti nggak suka, nggak cinta, bukan, karena itu kembang. Tapi target berumah tangganya betul banget, mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Target berumah tangga, target nikahnya itu memperbanyak umat. Kalau rumah tangga nggak mendatangkan umat Muhammad, ya susah. Contoh yang paling gampang saja, umat Muhammad nih kayak pagi nih, saya bikin video pendek tadi itu ya. Barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Kalau memang ngaku umat Muhammad, wallahi haramin tidur pagi. Berapa banyak umat Muhammad merem pagi goler, apalagi besok Ramadan. Heran kita jalan Jakarta Bogor tuh awal Ramadan, mau kemana tuh? Ya mau ke Jakarta ngajar. Ya Allah, tat Ramadan. Emang Ramadan. Yang bilang Sawal siapa? Ini Ramadan. Lu pada lemes amat kenapa? Puasa tat dia lah sama. Emang bisa lemes segini kenapa sih? Nggak makan pagi Ustadz. Kan ditarik sahur. Nggak makan siang, entar takjil, bentar lagi habis asar. Segitunya sampai lemes, sampai ya Allah jalan berat. Disuruh orang tua ambilin sendal aja, ya Allah. Mama tega banget sih mah, ya Allah. Suka bikin kembang ribut pagi-pagi, kembang ribut. Tibang geser sendal buat orang tua. Ya kan begitu loh kenyataannya ya, lemah dengan puasa. Padahal puasa itu kan ibadah, ibadah mendatangkan kekuatan. Sampai orang sakit aja nggak boleh puasa supaya puasa tuh kuat. Bukan puasa terus bikin sehat, nggak ada dalilnya. Sumut tasihu nggak nyampe riwayat ke Nabi itu, ya doif. Ya, walaupun ada orang yang mungkin harus puasa untuk kesehatan dia ada, cuman hukum asalnya kata Allah, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kalau kalian sakit atau dalam kondisi safar, udah nggak usah puasa, bayar di waktu yang akan datang. Karena Allah pengen perfect. Ya, kayak sholat, ada 2 sholat yang bisa diulur waktunya sedikit, zuhur sama isya. Kalau zuhur kata Nabi, abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Buat orang yang suka kerja, karena kalau di negara Arab kan panas lah ya. Ya, sehingga waktu zuhur itu abridu ya akhi, dingin, ngaso dulu ngaso. Ya, seperempat jam, setengah jam baru boleh. Allahu Akbar. Tuh zuhur boleh tuh, ya. Makanya suka ada kajian, suka kepake dikit waktu zuhur kita ingetin, jangan salah paham, ya. Karena banyak juga yang menghujat, Ustadz,
antum sholat malah kajian. Emang ada waktu bisa diulur ya sama Isa. Kalau makan dihidangkan suruh makan dulu baru. Itu 2 waktu yang diperbolehkan itu ya. Tapi tetap as-sholatu ala wakti hanya lebih utama. Iya, mereka orang yang mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang betul-betul bersedekah. Karena dia tahu cuma sedekah yang bisa menolak bala. Cuma sabar yang bisa menyebabkan bagusnya iman. Kemudian baru yang ke-8 ya. Wassoimina wassoimat. Tuh di ayat itu, jadi level puasa wassoimina wassoimat di level yang ke-8. Nah ini yang ulama sering bilang, ya kita nggak bisa langsung puasa itu punya efek bagus. Secara fisikly ya, orang yang sehat puasa makin sehat. Karena istirahatlah organ tubuh untuk bekerja ya. Banyak hal-hal yang bisa dijelaskan sama ahlinya itu tentang anatomi tubuh kita jadi bagus karena puasa. Oke, kita setuju lah ya. Tapi kalau untuk berkaitan dengan agama yang Allah katakan wal hafizina furujahum wal hafizat, puasa itu mendatangkan kemampuan mencegah fitnah, menjaga aurat. Wal hafizina wal hafizat. Itu enggak setiap orang bisa. Karena banyak nanti orang puasa tetap enggak pakai kerudung. Banyak orang puasa enggak sholat. Banyak ya. Saya tiap Ramadan Jakarta Bogor Jakarta itu kalau awal-awal Ramadan, pasar sepi, apalagi Parung ke sana tuh sepi gitu loh. Ntar mulai hari kedua ketiga mulai itu angkot pakai hordeng, betul. Kayak ada yang bergerak, nggak lama sedotan keluar tuh. Dengan 1001 alasan bahwa mereka ini orang yang capek. Orang yang capek, Ustaz. Antum nggak di posisi kami, Tat. Oh, memang Anda nggak ada di posisi antum ya, karena pilihan hidup kita beda, Anda bilang begitu ya. Tapi kan antum mesti tahu, dulu perang Badar itu Ramadan. Perang Badar Ramadan, musuh lebih banyak sekian ratus kali lipat ketimbang Islam Ramadan. Sahabat puasa, perang. Kita perang kagak sedotan keluar, subhanallah. Ngapain tuh sedotan lu keluarin, bikin orang ngiri aja. Kalau sama botolnya lebih tat katanya, botolnya berkeringat katanya lebih bahaya lagi. Nah, ini kitanya nih ya nggak terjaga Ustaz. Iya ya betul juga ya. Banyak orang yang apalagi kalau udah menjelang akhir Ramadan berebut pulang kampung udah dah. Saya husnuzon dia mau safar nggak puasa ya. Tapi sholatnya berantakan semua. Ya berantakan, wallah berantakan. Pulang kampung itu nggak terawih, malah ketika dia belum pulang kampung terawih di komplek dia. Dengan 1000 alasan nanti imamnya begini, masjidnya begini, di rumah kagak. Kok jadi begitu Ustaz? Karena tadi tahapan untuk mencapai tingkat puasa ini yang nggak dilewati. Islam, iman, patuh, sodik benar, ya, sabar, khusyuk, sedekah, baru puasa. Jadi puasa tuh level ke-8 kalau kita mau introspeksi diri nih. Karena kata sahabat Umar kan hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Coba ukur deh. Islam kita gimana nih? Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah jujur. Sudah belum kita mengesahkan Allah? Introspeksi aja sendiri. Jangan-jangan kita nih cuma ngaku Islam tapi masih mengiyakan ajaran agama lain ya. Kemarin Desember sibuk sama si Mary sama si Happy, betul? Wah anu sih alhamdulillah Tat, udah gak gitu-gituan Tat, cuman memang bakar jagung Tat malam tahun baru. Sama aja. Berarti ngedukung program mereka begadang malam kalau kayak begitu. Ya. Kemudian aneh sih nggak ikut-ikutan Tat, kembang api Tat, cuma nonton aja asik. Iya asik. Menikmati dosa dan maksiat ya. Terus kita malam tahun baru ngapain Tat? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang bilang ini itu nggak boleh apa sih? Kan cuma dilarangnya masalah tasabuhnya. Ente mau ngapain silahkan. Tapi kalau ditanya ke aneh ngapain tuh malam tahun baru, tidur. Kalau yang namanya malam mau tahun baru atau kagak tahun baru, Allah udah bilang yang namanya malam itu waja'alna lailan libasan. Kujadikan malam itu untuk tidur, istirahat. Terus ngapain? Ya bangun. Bangun tahajud. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi. Di awal tahun kita bikin agenda program hidup. Tahajud dikedepankan. Masya Allah. Cuma aneh tuh kalau habis tahajud bingung Tat mau ngapain Tat? Ya mau ngapain bingung. Apa udah gede mau ngapain kayak gitu loh. Subhanallah. Ya. Kayak nanti ada yang nanya nih, Ustadz kita kalau udah terawih emang nggak boleh tahajud? Yang larang siapa ya? Mana orangnya gitu loh.
Nggak ada yang larang. Lowong sholat malam itu masna-masna, lebih dari 2-3 aja boleh, apalagi 11 kan gitu. Mau lebih juga nggak apa-apa. Cuma Nabi kasih bocoran. Orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam. Udah ngapain tahajud lagi? Mafhum ya? Kalau orang berilmu, karena Nabi mencontohkan apa ya? Beliau tidur, bangun sahur. Sampai sahabat nguping nanya sama Anas bin Malik, kenapa nanya Anas, tak nggak nanya Rasul langsung? Anas tinggal sama Nabi. Panjang nih urusannya nih. Anas tinggal sama Nabi. Iya, kenapa tinggal sama Nabi? Bawel ya. Emaknya Rumaisah binti Milhan kawin sama Abu Tolha, janda punya anak. Terus Anas ke Rasul, di mana-mana janda kalau punya anak kawin, anak jangan gangguin, kan begitu. Jangan buy one get two, jangan gitu loh, atau get three. Bukan nggak boleh tinggal sama ayah sambungnya, cuma contoh yang benar tuh begini. Ya orang-orang dulu yang kita contoh kan, as-sabiqun ulaikal muqarrabun ya. Mereka kalau nikah lagi, suami nomor 1, takut anak terbengkalai, dititipin ke orang yang bisa ngedidik. Tuh, makanya kalau mau nikah mikir panjang tuh. Ya ente enak nih anak gimana nih? Luntang lantung nggak ada yang ngedidik. Nah, Anas ditaruh ke Rasul. Anas beberapa tahun sama Rasul sampai Rasul wafat. Disitulah sahabat pengen tepat nanya bagaimana sahurnya Rasul. Tanya sama Anas semua tentang sahur Anas sama Aisyah. Mata tasahar Rasul. Kapan sahurnya Rasul wahai Anas? Kata Anas, ka'anta qra'al ayah khamsina ayah qabla subuh. Ya yang aku tahu selama sama beliau sekian tahun, sahurnya Nabi itu seperti kita baca 50 ayat sebelum azan subuh. Karena belum ada jam dulu, patokannya ayat. Tapi ayat sahabat yang baca. Ya kalau 50 ayat buat orang yang lancar paling 15 menit, 10 menit betul? 10 menit, 15 menit sebelum subuh. Di kita imsak tuh tat. Nabi malah sahur, kita malah imsak. Diterjemahinnya nggak boleh sahur, betul? Tuh nih pentingnya kita belajar nih, jadi kita tahu nih. Tapi kan 50 ayat ala sahabat. Ka'antakor al ayat kayak ente baca 50 ayat sebelum azan subuh. Ini yang nanya sahabat, emang lancar orang Arab. Ngajinya bagus sahabat Nabi. Kalau kita kan 50 ayat ada yang sejam, ada yang 2 jam, ada yang minum dulu, terusin lagi macam-macam tuh. Tetap patokannya mereka menjelang subuh. Nyambung lagi nih. Makanya kata Nabi, anna Bilal yu'azin bilail. Bilal itu azannya malam. Fajar kadhib sebelum subuh itu Bilal. Makanya Bilal yang bilang as-salatu khairum minan naum. Itu Bilal tuh. Salat lebih baik daripada tidur, bangunin. Azan bangunin si Bilal. Nah, kata Nabi, kulu wasrobu hatta tasma adana ibnu Ummi Maktum. Beliau bersabda, maka oleh karena itu wahai orang Islam secara umum umat-umatku, makan, minum, sahur sampai dengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum sahabat Nabi yang buta, betul? Kang azan Nabi subuh itu buta. Apa manfaatnya? Supaya semua orang menyaksikan fajar sodik. Yang jelas kalau udah subuh, jangan katanya. Patokan itu. Jadi akhirnya disimpulkan, habisnya sahur itu azan subuh. Nggak ada imsak dalam Islam. Itu pendapat Imam Syafi'i nanti, pendapat ulama ada bab tersendiri. Tapi kita bicara hukum asal dulu nih. Makan minum sahur sampai dengar azan subuh. Lagi makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buruin beda. Selesain, dah cuci tangan. La ilaha illallah, udah beres. Ada azan lagi tat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah sana lu jangan makan lagi. Nggak beres-beres urusannya kalau gitu. Azan yang pertama didengar. Akhirnya kongko sama muazin, lu 5:30 ya gitu. Azan, makanya kita suruh ngelihat itu fajar, suruh pastiin. Walhamdulillah di akhir zaman ini kita ada hitungan abadi ya, di mana kita mungkin bisa ngelihat ya fajar atau tidak bisa melihat. Ada perkiraan, nah ya
makanya lakukan. Ini kalau diperdalam, begitulah yang mereka lakukan. Makanya seluruh ritual ibadah mereka itu memiliki bekas. Kita kan lagi pengen fokus satu bab ya. Di Al-Baqarah itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang nggak dibaca awalnya, cuma setelah itu baru dibaca. Tuh kata Allah kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu diwajibkan atas kalian puasa asyam Ramadan karena alif lam. Seperti diwajibkan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Cuma di depannya nggak dibahas tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Yang diwajibin puasa itu orang yang beriman. Ada orang tanya, Ustadz, ini kan mau Ramadan, kata si Ustadz, emang. Terus kalau mau Ramadan persiapan kita apa nih Ustadz? Ya apa dong? Enggak, masalahnya ada yang siap-siap mau belanja sembako, apa urusannya? Tuh kayak makan banyak aja sampai bawa dorongan beras, mie. Waduh, pada mau kemana nih di supermarket? Kalau udah mau Ramadan, belum antrian kasir. Waduh, masya Allah, mau kemana bu? Mau Ramadan tat, banyak amat beras. Rame rumah, kagak berdua sama laki. Wah. Akhirnya Kang Dagang mulai merusak harga, ngeliat orang butuh. Kacau udah, harga udah naik semua, udah kacau udah. Ya, kadang ngelihat orang panik, pasar kan begitu. Seneng ngelihat orang panik, apalagi orang butuh. Orang udah embat-embatan kalau udah begitu. Masya Allah. Apalagi hari gini, duit lembaran banyak nganggur, betul? Karena kan bayar pakai barcode semua, betul? Rupiah hilang, ganti K, 30K, 20K, 50K udah hilang rupiah udah. Itu duit banyak nganggur, orang bawa cash enteng belanja. Ya Rob, bukan, justru kalau orang mau puasa itu persiapannya stabilisasi iman. Karena udah sering dengar iman naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman yang punya iman. Yang tahu turun naiknya iman yang punya iman. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Jadi ulama bilang menjelang Ramadan bagusin iman. Ini bulan Rajab belum habis nih, masih di ujung nih. Ini kan bulan Allah. Ibadah apa aja di bulan Allah itu dilipat gandakan pahalanya. Berbuat baik. Ya, yang masih punya orang tua, mumpung Rajab nih janjiin deh, paling kagak deh. Syukur kalau bisa ditransfer mak. Kan ini Rajab udah mau beres, bulan Syaban mak yang sehat deh. Nih buat Ramadan udah beres deh mak, biar pada fokus ibadah ibu sama bapak di rumah ya. Doakan kita nih anak-anak di rantau biar pada maju. Senang orang tua digituin. Udah pokoknya masalah buka puasa nggak usah pada masak lagi, kalian berdua doang di kampung ya. Udah tuh udah saya booking restoran Padang depan rumah tuh. Boleh dong nyenengin orang tua. Dah lah tiba ngomong doang kan ya. Mama udah nggak usah bingung sahur-sahur masak, ntar salah lagi mecin sama garam beda sama gula. Udah. Ada berantem gara-gara beginian, udah urusan gitu udah beres. Buat ayah yang hobi ngopi, tuh udah aku beliin tuh ya di kafe depan rumah tuh, pokoknya sebulan americano. Totonya babinya gaul, gua nggak demen encer kata dia bilang gitu. Senengin. Cuma minta maaf ya, mungkin belum bisa pulang malam takbiran kayak dulu-dulu. Ya alhamdulillah nih mah, katanya sih di Masjid Cut Mutia ada itikaf. Kita mau itikaf dulu deh mah. Ya ada satu malam yang isinya mah lebih baik daripada 1000 bulan mah. Ya Allah, mudah-mudahan bisa doain mama dari sini, ayah dari sini, doain. Orang tua seneng ya Masya Allah. Tuh kita kalau udah begitu, mukodimah begitu, ibadah habis itu lurus. Ya, karena Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan dalam kitab Hilyatul Thalibul Ilminya itu, beliau selalu mengatakan banyak orang yang mentalbis perbuatannya sebelum dia beribadah. Ibadah nggak mendatangkan manfaat. Kayak orang nuntut ilmu, sebelum nuntut ribut sama orang tua, uangnya uang haram, atau ngerokok, bergaul dengan yang nggak baik. Belajar pinter, nilainya bagus, ranking lagi, tapi nggak berkah ilmunya. Karena proses nyarinya nggak betul. Dan itu terjadi sekarang. Makanya kita punya orang tua nggak punya titel masalah ngedidik anak. 5-6 anak dipegang sendiri sama ibu kita, betul?
Ini anak semua betitel, semuanya 5 anak betitel, tapi 5 anak nggak ada yang bisa jaga satu orang tuanya. Titel dari mana? Kita cuma nggak berkah hidup kita, nggak tahu belajar buat apa tuh nggak tahu. Harapan orang belajar, kalau sudah berilmu tentang pelajaran yang dia pelajari, paling nggak kalau dia seorang anak berbaktilah, kamu sudah punya ilmu sekarang. Kalau kamu sudah punya ilmu, kamu sudah menikah, sudah nafkahi dengan yang halal, pimpin rumah tangga. Kalau kamu sudah berilmu, tolong ibu ya nurut sama suami ibu, karena udah berilmu. Tolong rakyat, doakan pemerintah, itu kalau berilmu. Kalau nggak berilmu rusak, karena mindset kita dunia bukan akhirat. Padahal Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal. Soalnya kita dikasih tahu akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Yakni orang yang bisa menjaga diri, menjaga auratnya. Ternyata puasa itu nimbulin malu. Berasa gak sih ibu-ibu yang masih punya halangan haid, nifas, kan Ramadan nggak puasa tuh, berani nggak nguyup sayur lodeh depan anak? Nggak bakal berani, ya. Malu, kan? Tuh rasa malu tuh bu. Puasa tuh bikin kita begitu. Makanya kalau ada orang pada nggak puasa, nggak punya malu. Wow, apalagi hari gini, udah pede banget dah. Udah saru mana Islam mana kafir, ngebul terus. Ya, penuh itu yang padahal ada adab etika. Orang kan mau buka rumah makan kan boleh-boleh aja, karena kan nggak semuanya muslim orang Indonesia kan. Ulama nggak menyalahkan, silakan tetap dagang. Ramadan nggak menghentikan semuanya. Ya beraktivitas lah. Apalagi kita negeri yang butuh suplai dana di Idul Fitri. Karena buat negeri kita ini Idul Fitri itu mewah, Idul Adha nggak tapi mewah, betul? Di negeri Arab kebalik, Idul Fitri biasa, Idul Adha mewah sekali. Di kita ya butuh permodalan, butuh. Jangan terus nggak bekerja, boleh bekerja, silakan, nggak ada masalah. Puasa nggak merusak. Wa antasumu khairun lakum. Kamu kerja puasa baik buat kamu kata Allah. Wa antasumu khairun lakum. Bahkan berapa banyak orang yang kerja puasa senang cepet asar, betul? Kalau nggak kerja ngeliatin jam lama amat, muter itu jam. Kalau kita kerja baru masuk pagi udah ajan johor, ajan johor nggak lama asar, pulang macet sampai rumah tek dung betul. Nggak berasa tuh waktu ya. Tapi bukan berarti buka tuh tek dung bukan tuh ya. Karena buka puasa patokannya azan, patokannya terbenam matahari bukan azan, maaf. Patokannya terbenam matahari bukan azan. Nah terbenam matahari itu di jam ada. Karena ada agenda abadi itu. Dilihat jam berapa terbenam matahari. Kenapa? Karena azan itu habis terbenam. Makanya ada takjil, ada iftar. Takjil mempercepat, sekedar batal. Nah muazin juga suruh batal dulu baru azan tuh. Tapi di negeri kita kadang-kadang disalahpahamin. Udah masuk nih waktu nih, belum azan gitu loh. Muazinnya lagi makan es kelapa. No. Dia juga pengen batal dulu. Lu ngapain pakai jam nungguin muazin? Lah kalau di kamar mandi dulu 15 menit baru azan urusannya. Pada sakit mah semuanya ntar. Batalin dulu, patokannya terbenam, lihat jam. Ya, ada jadwal buka puasa. Lihat tuh, pasti nama jam kita. Berarti bagian dari persiapan Ramadan selain menjaga iman apa ya? Ya ini tuker jam bagusan dikit biar tepat gitu loh. Lihat, oh ini jam 6 misalkan jam 6 ya. Oh ini udah terbenam nih. Muazin kan minum dulu, apalagi yang namanya buka puasa kan dengan korma, betul? Korma disiapinnya ganjil biasanya tuh ya. 1, 3 ya ganjil, makan dulu. Nah ini korma juga masalah tuh Tat. Nabi korma, kita air Tat. Ya gimana memahaminya Tat? Gini aja, udah tahu belum doa berbuka puasa? Apa bacaannya? Zahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Artinya apa? Wallahu alam. Kalau apal artinya zahabat dhoma, telah hilang haus. Yang ngilangin haus air apa korma? Selesai urusannya ya. Tapi Nabi korma berarti rutop. Korma yang berair yang kayak pentil sawo gede tuh. Tuh dimakan. Tapi di sini mahal Tat. Nanti ketemu, kita suruh sedekah dengan yang paling kita suka. Kalau bisa rutop sedekahnya supaya masuk tuh dalil doa. Ya, masuk terbenam matahari udah masuk ya.
Karena enzim kita kan basah tuh. Baru dhahabadh dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tapi yang lucu, ada yang baca tuh doa belum minum. Karena nggak ngerti artinya. Telah hilang haus, udah minum belum? Belum. Minum dulu baru hilang tuh haus gitu loh. Di kita nih banyak nih yang kayak gini-gini dianggap remeh. Padahal kalau dipelajari emang salah. Ya. Emang salah. Ustadz ya ceramah dipanggil menjelang buka. Dari mana menjelang buka isinya ceramah? Doa yang paling mustajab menjelang buka. Bukan manggil ustadz. Berdoa menghadap kiblat. Silakan panitia kalau panggil ustadz, kalau bisa 15 menit sebelum waktu berbuka stop kajian. Jamaah 15 menit lagi waktu berbuka. Silakan semuanya berdoa karena mustajab doa. Ustadz jazakallah khair Ustadz, ya udah khalas. Ya, itu yang paling baik. Itu kalau pakai ilmu teratur nanti itu. Ada takjil, ada iftar, betul? Karena nanti kasus yang paling banyak ketika Ramadan itu sholat maghrib CS sama Isya, gitu loh. Deketan, maksudnya deketan. Nggak boleh, nggak ada mengulur waktu sholat, nggak ada mengulur waktu sholat, tidak ada. Ya, nggak ada alasan kecuali kita safar atau darurat. Dari mana buka puasa darurat? Nggak ada. Makanya ada takjil. Takjil itu sekedar paling juga 2-3 menit. Ya kalau nih besok yang pada puasa di Mekah Madinah lihat deh. Takjil sama iftar beda nanti ya. Takjil sekedar batal, sekedar batal. Tadi korma atau air putih, ganjil ganjil. Cuma ya ganjil juga jangan kebanyakan 1-3-31 ganjil, seraup namanya itu loh, nggak puasa-puasa. Ganjil itu bukan nyusahin, Allah suka sama yang ganjil, sekedar batal. Baru minum ya kumur-kumur baru sholat, dan itu nggak mengurangi waktu sholat. Nah, imam juga mesti ada ilmunya, jangan cari imam yang nyakitin makmum. Ini pada belum iftar nih baru takjil, betul? Takutnya imam mentang-mentang awal Ramadan dimain baca 1 juz, waduh. Akhirnya Ramadan pertama makmum gibah imam digibah semua. Waladhdallin, amin, imam bismillah. Yasin, gobrak semua. Batal langsung ya. Habis sholat pada ada depan, gue udah gak demen imam. Imam tahu diri pada belum iftar baca yang gampang-gampang. Dipercepat waktunya. Intinya semua pakai ilmu dah. Semua pakai ilmu. Wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Orang yang banyak mengingat Allah, ending dia bisa menjaga auratnya, menutup auratnya, menjaga dirinya, dia bisa selalu mengingat Allah. Baru kalau bisa sampai level wadzakirin Allah katsiran wadzakirat di yang ke-10, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah telah siapkan ampunan dan balasan yang besar. Target puasa itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa yang telah lampau. Nah, surat Al-Ahzab 35 nanti bantu ya di rumah dibaca-baca lagi tafsirnya ya supaya lebih paham. Karena tahapannya begitu. Habis yang pada ngomong, Tat, gimana status supaya bisa benar puasa, Tat? Pengen habis puasa tuh ada solusi. Karena kan Allah janji begitu. Kalau kita puasa bertakwa, takwa menjanjikan solusi. Kita habis puasa malah susah, Tat, utang di mana-mana. Kemarin mau beli baju anak ngutang, mau makan ngutang, semua ngutang. Nah, ini nggak ada solusinya kecuali balik ke ini ayat. Ya, penyebab orang bisa teguh dalam beragama kembali pada Quran. Kembali pada Quran. Yang kedua, baguskan iman dan beramal solehlah, karena memang Allah mentasbitkan untuk orang yang beriman perkataan yang mantap, karena dia dulu telah beriman beramal soleh. Dia orang-orang yang betul-betul tahu kalau Allah menginginkan setiap ritual kembali pada orang yang berbuat. Di situ Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, seluruh ibadah anak Adam lahu, kembali pada si pelakunya. Ilas siyam, kecuali Ramadan nih. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini puasa ini milikku kata Allah. Aku yang bakal bayar. Jangan suka ngira-ngira puasa orang.
Ada mah puasanya kagak bener tat, tidur mulu tat, nggak boleh begitu. Mana ada pengharaman tidur ketika puasa? Boleh, boleh. Makruh ada. Kalau pengennya tidur nggak beraktivitas nggak boleh. Tapi nggak ada yang namanya tidur haram tuh nggak ada. Allah katakan yang namanya waja'alnakum nu'asan amanatan minhu. Aku jadikan ngantuk itu nikmat yang menenangkan buat kalian. Tanya dulu kenapa dia tidur, jangan dibilang puasanya nggak sah. Aneh nggak kuat, nggak tahu nih hari pegel, capek, daripada batal anak merem, boleh nggak? Boleh, yang nggak boleh itu merem, melek, belum asar, jam 5, setengah 6 nih baru melek, itu nggak boleh. Modal mandi terus keluar, ya Allah capek, capek tidur. Modal ngabuburit nungguin waktu, ya kita kan gitu ya, itu yang nggak boleh. Jadi nggak masalah. Orang puasa tat sampai kita ngomel sama anak-anak di rumah tat, ya Allah. Makanya dengar presiden mau ngeliburin agak tenang tapi pegel juga sih bakal anak sebulan di rumah gitu ya. Ya Allah tat, itu anak tat Ramadan pada main di kamar mandi udah kayak ikan mas koki sama air aja. Ambil gitu, enggak boleh, enggak sah puasa begitu. Ibu ngomelnya enggak tepat. Dari mana main air enggak sah puasa? Umar Ibn Khattab mencontohkan dia berendam di sungai seperti orang yang berenang, boleh-boleh saja. Orang puasa berenang boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh sambil menyelam minum air, itu enggak boleh. Ya, kalau bakal keminum jadi batalnya ya jangan gitu ya. Ini banyak hal yang diperbolehkan kita bilang nggak boleh. Apalagi kalau masalah ibu-ibu nyicipin tuh. Ya, kan hadisnya kuat tuh. Istri Nabi itu la ba'sa yadukul khal malam yudkhilhu. Enggak apa-apa nyicipin selama nggak masuk ke kerongkongan. La ba'sa yadukul khal itu garam gula supaya tahu kan orang puasa kan suka remeng, takut saru tuh gitu. No asin, udah kasih garam. Nah, udah manisnya cukup, begitu boleh. Nyicip ya, bukan nguyup, bukan kurang. Nyicip itu sekedar. La ba'sa yadukul khol malam yudkhilhu, kata Nabi. Enggak apa-apa, nyicip enggak apa-apa, asal jangan masuk ke kerongkongan. Ya, karena fungsi lidah itu untuk mengecap. Kan kata Nabi gini. Lisoim farhatani yafrohumah. Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang tidak dimiliki sama orang yang nggak puasa. Ini Nabi yang ngomong nih. Fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Bahagia yang pertama, bahagia ketika iftar. Wallah, saya keliling ini ya pakai motor kemana-mana. Saya nggak pernah ngelihat orang buka puasa cemberut, kagak ada, semuanya mesem. Tumen mukanya pada beda, mau buka gitu. Saya kalau kajian pagi Ramadan sama kajian sore beda muka-muka jamaah. Kalau pagi pada begini aja. Kalau udah sore, meriah tuh muka ya. Karena memang orang tuh bahagia menjelang buka. Jadi ditarik sedikit kesimpulannya, membuat orang bahagia itu pahala ketika puasa. Ibu supaya pas rasa, nggak alasan puasa. Karena juga tidak sedikit, saya pernah kajian di beberapa kantor itu, iftar pakai kolak-kolakan tuh suka basi. Karena mungkin panas-panas ditutup kali ya, nggak tahu deh. Itu manfaat ayadukul khol. Panitia cobain. Wallah sering sekali menemuin iftar kolak ubi pisang gitu ya, biji apa salak itu basi karena santan. Karena dia nggak bisa bikin nggak pecah santan, dia nggak ngerti. Ya. Kalau sekali lagi panas terus diaduk jangan pecah santan gitu. Kok jadi ngomong ginian sih? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Emang kalau belum sarapan begini nih hawa ini. Enggak bercanda. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah siapkan balasan ampunan. Jadi jangan cuma terus berkata-kata dengan puisi, ya Allah kita kembali seperti anak kecil lagi nih, kita udah maaf-maafan. Apa hubungannya Idul Fitri sama maaf-maafan, apa hubungannya? Ngaji jangan merem melek sampai habis jadi enak dengernya gitu loh. Heran, sampai sekarang nggak ketemu apa hubungan Idul Fitri sama maaf-maafan apa? Emang Nabi nggak Idul Fitri?
Yang disunahkan tuh saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maafin ya, maafin ya. Medit. Gimana sih? Nabi contohin tuh kalau sholat jalan ke kanan, pulang lewat kiri, muter. Dan Nabi tuh pakai baju yang terbaik, sendal yang terbaik kalau sholat. Dakwah dengan syiar Islam. Kita malah kagak. Kalau sholat id bajunya yang begadang semalam, sarung asal betot punya siapa pakai, mana gulungannya kayak Semar Ngicuan tak yang gede begitu modelnya. Baju baru mana, sendal sampai 11 kiri kanan beda nomor bejingjit jalan apa? Mau sholat id buru-buru, baju yang bagusan ntar buat muter. Sunahnya buat sholat bukan buat muter. Pakai pakaian yang terbaik kalau buat sholat, bukan buat muter. Yang pantas buat sholat, pantas buat muter gitu loh. Tapi yang pantas buat muter belum tentu pantas buat sholat, kan itu patokannya. Ini dia pakai baju asal comot, sarung juga begitu. Selesai sholat udah, ada yang mau nemuin tuh, ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Sama Allah nggak ganti baju tadi. Ini kita banyak salah di situ tuh, banyak salah. Akhirnya berantakanlah manfaat Idul Fitri itu. Benar-benar Idul Fitri Id kembali. Fitri ya ini futur, jadi makan pagi. Futur makan pagi. Idul Fitri kembali makan pagi. Makanya Idul Fitri itu sunnah batal dulu baru sholat. Kalau Idul Adha kembali menyembelih, sunnah puasa dulu sampai motong. Yang dimasak itu yang dimakan buat batalin. Kalau panitia berilmu tentang berkorban itu, korban satu potong selesain, dioseng-oseng atau apa, makan dulu panitia, makan dulu, baru kita mulai kerja. Itu yang betul. Karena sunnahnya itu membatalkan dengan sembelihan kita. Bukan berarti nggak boleh ya dengan yang lain, boleh-boleh aja. Cuma memang sunnahnya seperti itu, masya Allah ya. Menunda makan pagi sampai selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri suruh batal dulu baru sholat, kembali berbuka, sunnahnya itu. Masya Allah ya. Ini kita pengen dapat kemuliaan yang dijanjikan tadi. Ustadz, terus gimana untuk menstabilkan iman? Karena kan kita Ramadan ini macam-macam ya. Nanti kita panjang bahasan, kita tanya ya yang mesti ditanya berkaitan dengan Ramadan. Saya kasih kisi-kisinya aja. Banyak kesalahan yang terjadi di situ tuh. Ya, seperti kesalahan orang-orang yang berpuasa ini, banyak sekali yang dia nggak mengerti bahwa orang yang berpuasa ini sejak awal dia berpuasa, dia mesti tahu bahwa yang namanya Ramadan punya keutamaan. Ya silakan kita beraktivitas, tapi jangan sampai kita nggak mengerti kalau Ramadan itu punya 3 keutamaan yang jangan sampai kita nggak dapat 3 itu. Keutamaan yang pertama, sepakat ulama bilang, itu bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu di surat Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Yang bilang Quran turun bulan Ramadan siapa? Tapi kenapa kita nuzulul Quran bukan Ramadan? Lagi-lagi salah gitu. Justru di ayat 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah yang bilang, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Baik, kalau di pada mau ngerayain harusnya Ramadan. Enggak. Ya, Ramadan itu nuzulul Quran, itu bulan Quran. Bulan lain nggak kayak bulan Ramadan. Bulan Ramadan alif lam mim. Alif 10, lam 10, mim 10 pahalanya. Sekali hatam 10 kali hatam. Bulan biasa alif lam mim, alif 1, lam 1, mim 1. Itu keutamaan Ramadan. Allah jadikan di bulan Ramadan itu akumulasi nilai orang baca Quran. Jangan sampai nggak ngaji. Nih kalau dengar kayak gini, oh ya udah deh, insya Allah Ramadan Anda panggil guru ngaji, ya baru belajar gitu loh. Dari sekarang supaya ketemu Ramadan kita bisa baca. Atau mungkin nanti yang di kampungnya atau yang mudah-mudahan digampangin semua puasa di Mekah Madinah lah insya Allah ya. Jadi ngerasain yang semalam 1 juz. Itu kita tuh 1 juz ya Allah beratnya. Karena kita nggak paham. Kalau kita paham, kadang-kadang kita berdiri ngobrolnya nggak berasa udah sejam karena paham, gitu ya.
Gimana supaya paham, Tat? Nah, biasanya kalau yang semalam 1 juz, ditentuin hari pertama juz 1, hari kedua juz 2 gitu ya. Anda di hari keberapa? Dari pagi sampai siang baca 7 juz, bolak-balik artinya. Ketika sholat tarawih nanti, nggak terlalu asing kita membaca imam. Karena Nabi mengatakan, afdolu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih yang paling afdol, yang paling lama berdiri. Gimana supaya lama berdiri? Paham yang dibaca. Tuh, berteman sama imam penting tuh. Kalau imam Indonesia kita bisa ngobrol, Mam, tadi malam ngimamin. Ya, lu baca apa? Al-Baqarah juz 2 dan juz 3. Bapak mau sholat di mana? Nggak jadi dah. Gitu bilang. Tahu bocoran malah kabur. Bukan persiapan. Nanya sama imam jadi dapat bocoran. Jadi kita tuh nggak terlalu awam. Karena kita suka nggak betah karena nggak paham imam baca apa, ada was-was, hati ngomong untuk nggak ngucap batal ya. Ya Allah, berhenti di mana ayat ini ya Allah gitu ya. Yang kedua, di bulan Ramadan ada keutamaan yang kedua, yakni dibelenggu setan, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin wa maradatil jin. Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan kata Nabi, futiyat abwabul jannah, semua pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun niran, pasti ditutup semua pintu neraka. Suffidatis syayatin, dan setan suffidat, diikat, dibelenggu. Ya. Ini Nabi yang bilang, semua kebaikan dipermudah di bulan Ramadan. Semua kemaksiatan dipersulit. Seperti dibukanya sorga, pintunya dibuka, neraka pintunya. Ditutup neraka pintunya. Dan setan dibelenggu. Kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang sengaja nggak puasa depan jalan, Tat? Tuh satu nggak dibelenggu, Tat, gitu lah. Iya kan, kalau Quran juga bilang alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati, yang kerjaannya bikin was-was ngeganggu orang, setan, dua golongan jin, golongan manusia. Yang dibelenggu golongan jin. Udah nggak ada lagi uka-uka dah. Tempat-tempat angker Ramadan udah nggak ada. Udah bohong udah. Ya. Tapi saya gini, udah bohong sudah. Ya, itu halusinasi. Karena bertentangan dengan dalil. Ya, setan dibelenggu yang ngomong siapa? Rasul. Masa Nabi bohong? Tapi saya ngelihat halusinasi. Wallahu mungkin jin Islam, jin suka jahil. Ya, kita tahu aja pokoknya kalau nyium wangi jin Islam atau malaikat. Karena setan nggak ada yang wangi, setan bau busuk, kotor, setan itu. Ya. Dan Ramadan nggak ada bau-bau gituan insya Allah. Saya lagi mau nitat witir tat Ramadan, mau bangun anak-anak juga sahur, saya wudhu nyium bau kembang tat. Saya lari tat. Laki bilang, apa lu lari? Ada setan. So tahu emang kelihatan setan diikat nih Ramadan. Ada bang, tadi bawa kembang kenanga. Laki udah ngaji, tadi Ustadz bilang setan bau busuk, yang wangi malaikat. Jadi kalau ada bau wangi kabur, yang setan siapa nih? Lu setan. Jadi berantem dah gara-gara malam tuh. Setan dibelenggu. Udah dibilang idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin. Setan diikat, jin dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu neraka, falam yufta minha bab, enggak ada yang terbuka satupun. Wa futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga, falam yuglaq minha bab, enggak ada yang tertutup satupun. Wa yunadi munadi, dipanggil sama malaikat, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas sar aqsir walillahi uttaqau minan nar wa dzalika kullal lailah. Sampai malaikat teriak karena neraka ditutup, surga dibuka, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencinta kebaikan, manfaatin nih Ramadan. Sedekah, silaturahmi, bagusin bacaan, syukur ada rezeki umroh. Pokoknya baik gitu. Nggak ada yang jamin ketemu Ramadan lagi. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyas sir aqsir. Wahai pencinta kemaksiatan, kurangin. Mumpung setan diikat, neraka ditutup, kita bikin dosa susah.
Orang pada mending, mau ngegosip di WA aja pagi-pagi. Ada si Ona, oh masa Ramadan, astagfirullah. Temennya nyaut, to be continue after, bukan after takjil. Ya, ada ditunda, masya Allah. Saya pernah ketawa geli tuh, ada orang cerita anak-anak pang, anak-anak apa yang suka underground di jalan tahu-tahu teman tuh, ya ala mereka cerita gitu. Temennya ngajak nyolong sendal Ramadan. Kata temennya, entar dah habis buka di pending tuh. Ini Ramadan nimbulin malu. Jadi orang tuh mau macam-macam Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Kita laki-laki Pak yang siang kerja Ramadan, ya. Wallah yang panas-panasan ini pemain, saya pelaku gitu loh. Karena saya lihat ada ayat yang mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya laibun. Berilmulah bahwa dunia ini permainan. Jadi kita jangan jadi penonton Pak, main. Jadi tahu cerita yang sebenarnya tahu gitu. Karena kita kalau ceramah gini nih semua kisah nyata yang kita rasakan gitu loh. Kita kalau lagi siang kepanasan, yang kita hayalin apa Pak? Masjid, kamar mandinya dingin betul. Paling enak wudhu di situ. Apalagi nggak ada masjid kamar mandi pakai CCTV, nggak ada, betul. Coba kalau ada sini tunjukin. Ya. Tuh kita kalau udah wudhu lagi puasa tuh kita kumur. Ada yang tahu gak kira-kira? Kagak. Berani gak? Nggak berani, betul kan? Padahal nggak ada yang tahu. Itu saat iman tuh stabil. Aduh, ibu yang punya kebiasaan ngeliat duit nongol di dompet laki, entar habis buka gitu ya. Ramadan. Ramadan ini iman stabil. Kan iman ada kaitan dengan malu kan? Al-haya minal iman. Timbul. Tertutup pintu neraka nggak ada yang terbuka. Buka pintu surga nggak ada yang ketutup. Ya bagial khair akbil. Wahai para pecinta kebaikan, manfaatin. Ayo, Ramadan gampang banget. Gampang kita sedekah, gampang cari orang susah, gampang. Wallah gampang. Yang nggak pernah ngaji Ramadan, yang nggak pernah sedekah, sampai ada semua berbagi takjil, iftar, sampai ada anak-anak motor sahur on the road. Saya bilang makannya gimana tuh on the road, susah ngebut gitu ya. Walillahi utaqau minan nar, dan pada setiap malam ada hak Allah melepaskan orang dari neraka. Wa dzalika kulla lailah. Dan itu setiap malam. Makanya kalau kita punya keluarga yang waktu hidupnya nggak baik, kesempatan doain tuh. Doain. Ya Allah, ampunkanlah beliau, ya Allah, lapangkan kuburnya, selamatkan dia dari siksa neraka, ya Allah. Kesempatan. Itu kalau kita berilmu, Masya Allah. Dan banyak yang lainnya. Yang ketiga, keutamaan ketiga, Lailatul Qadar. Allah yang bilang sendiri, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 1000, bukan 1000 bulan ya. Ada yang bilang sama dengan 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. 1000 bulan aja kalau dibagi 12, 82 tahun. Itu berbuat baik satu malam tersebut kayak berbuat baik 83 tahun. Bukan 83. Seperti berbuat baik 83 tahun. Kebayang umur kita berapa emang? Ya, wallahu alam, nyampe 80 apa enggak kita enggak tahu deh. Cuma kan Masya Allah banyak kesempatan, dan itu bisa disikapi dengan iman. Makanya kita butuh perapian iman supaya mengerti dalam Ramadan ini ada hal-hal yang mesti kita perhatiin. Ya. Nanti ada yang namanya itikaf. Ada itikaf. Itikaf itu di 7 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir, kemudian kata Nabi 7 malam terakhir ya. Berkaitan dengan itu banyak riwayat yang diperbolehkan. Nah mungkin yang mesti dipersiapkan juga keilmuan. Ada beberapa hal yang mungkin kita anggap nggak boleh tapi ternyata boleh. Yang pertama dijelaskan oleh ulama, orang yang berpuasa boleh bangun setelah waktu subuh tiba dalam keadaan junub. Ada nih yang nggak puasa, kalau nggak puasa, aku lupa mandi, nggak boleh. Ya, kalau ketiduran, bangun kelewatan subuh, nggak batal, mandi terusin puasa. Bahkan ini ada satu riwayat dari Aisyah dan Ummu Salamah. Siapa Aisyah? Bini Rasul. Siapa Ummu Salamah? Bini Rasul. Dua istri Nabi menjadi saksi.
Kana yudrikuhul fajar wa huwa junub min ahlihi summa yaktasil wa yasum. Nabi pernah bangun kesiangan, matahari sudah meninggi. Yudrikul fajar, bertemu dengan waktu subuh yang sudah lewat, gitu ya. Wa huwa junub, dia junub. Ada kewajiban untuk pasangannya. Min ahlihi summa yaktasil wa yasum. Kemudian beliau enggak banyak cakap, mandi, puasa. Dia enggak sahur, enggak. Karena sudah kesiangan, ya. Cuma dia mandi, dia puasa, enggak ada halangan. Jangan nanti pakai alasan, ya, enggak puasa gara-gara itu. Yang kedua, diperbolehkan orang yang puasa ini bersiwak atau sikat gigi. Pakai odol, pakai odol. Siwak itu kan dilembutkan. Bohong kalau nggak keminum rasanya itu. Ya sekarang ada odol, ada sikat gigi. Orang puasa boleh sikat gigi. Karena banyak yang menerjemahkan kalau udah puasa nggak boleh sikat gigi sampai ya Allah ya Karim. Itu gigi bekas sahur, astagfirullahaladzim. Mau berangkat kantor, mau berangkat sekolah, nggak ada yang sikat gigi, makruh. Makruh dari mana? Kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau nggak memberatkan umatku, kan kuperintahkan dia untuk bersiwak sebelum wudu dan sholat. Wudu berapa kali? 5. Sholat berapa kali? 5. Minimal 10 kali urusan sikat gigi itu orang Islam. Minimal, ya, masya Allah. Dan orang puasa wudu gak? Sholat gak? Kelas. Selesai hukumnya, nggak apa-apa. Kan tapi keminum, ya jangan diminum, yang nggak boleh minum kumur-kumuran odol. Nggak boleh. Buang. Membersihkannya boleh, karena niatnya bersih bukan minum. Ini agama ringan banget, banyak dalil kalau kita pelajari. Ya, jangan memberatkan. Karena gini Ustaz, teman aneh bilang kata gurunya, bau mulut orang yang puasa di hadapan Allah lebih wangi ketimbang kasturi. Bau mulut itu bukan bau gigi, beda. Itu bau perut karena lambung kosong. Lambung kita kan kayak spiteng, semua masuk. Kalau lagi kosong, hawanya bau keluar, tukak lambung gitu ya. Tapi kalau gigi beda hal. Kita bermuamalah dengan orang. Makanya kalau ada orang Islam, innalillah. Tapi kalau sholat subuh kagak sikat gigi, astagfirullahaladzim. Kita sampingin dia, waladhdallin, ada yang lewat, bau lewat gitu loh. Aneh aja kalau orang Islam tuh giginya kotor, bau aneh gitu loh. Nabinya bilang kalau ndak memberatkan umatku, aku suruh dia untuk siwak setiap mau wudu dan sholat. Wudu minimal 5 kali, sholat minimal 5 kali. Itu belum bicara yang sunnah, belum bicara yang ulang-ulang wudu. Karena Abdullah bin Umar senang ulang-ulang wudu, ya, senang mengulang. Kenapa? Ada manfaat wudu, merontokkan dosa dan lain-lain. Ya, malis. Masya Allah, ini agama subhanallah. Kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Buat yang mampu, ila antasumu so'iman, ila antakunu so'iman. Jadi kita, itu kan, mulut, hidung. Kalau udah mulut, setengah hidung, aman. Tapi kalau langsung hidung nggak kuat. Caranya itu, kita ambil air, baru hidung, mulut, hidung. Kalau buat yang biasa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena hidung ini bukan mulut buat makan. Makanya nanti diperbolehkan untuk jeksi, ya, untuk jeksi. Bahkan orang berpuasa boleh transfusi darah. Orang berpuasa boleh bekam, donor darah. Kalau dia kuat nggak ada masalah. Yang nggak diperbolehkan makan dari mulut atau infus makanan, masih nggak boleh tuh. Lain hal nanti ya. Berbekam boleh, mencuci makanan boleh tadi ya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, labas ayyadzukul khal malam awisy malam yudkhil khalqahu wa huwa shaim. Boleh mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan sedangkan dia sedang berpuasa. Ini perkataan dari Abdullah bin Abbas, ya, sepupu Rasul dari anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Yang yang berikutnya yakni orang yang berpuasa diperbolehkan menggunakan celak mata. Obat tetes mata boleh, atau yang semisalnya yang masuk melalui mata boleh. Jangan kita udah puasa nggak dandan, udah nggak sikat gigi, nggak dandan. Yang mau betah di rumah siapa? Dandan rapi, perempuan bidadari di rumah. Dandan, wallah serapi-rapinya. Puasa tetap seger. Apalagi kan ibu kan guru buat anak.
Biar anak ngelihat, mama begini puasa sama dengan kalian, tapi rapi, bersih, sama-sama. Cuma bedanya kita nggak makan pagi, nggak makan siang aja. Ya, rapi tetap rapi. Ke kantor juga kita sama, dandan seperti biasa gitu ya. Menyiram air dingin ke kepala diperbolehkan. Yasubbul ma ala ra'si wa huwa sha'im min al atas awil harri. Rasulullah sendiri pernah menyiramkan air ke kepalanya sementara beliau tengah puasa karena haus atau panas yang menyengat. Masul unuk tudiul atos, membasuh unuk leher belakang, kata Nabi, menghilangkan haus. Basul unuk tudiul atos, boleh bukan tidak boleh, dan banyak lainnya nanti, banyak sekalian bisa kita bahas nanti untuk tahapan-tahapannya. Tapi secara umum saya kasihkan mukadimah tadi mungkin dengan canda tahu supaya nggak terlalu tegang. Itu yang sering terjadi kesalahan. Ya, coba silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, kenapa Ramadan tidak masuk dalam bulan 4 bulan haram atau istimewa dalam Islam? Hak Allah untuk itu. Hikmahnya banyak, tafsirannya banyak. Karena bulan-bulan di luar Ramadan yang dibilang bulan Allah itu bisa menjadi parapin buat Ramadan. Ya. Karena kalau sahabat-sahabat Nabi itu persiapan Ramadan 11 bulan. Ya, kita 1 bulan buat 11 bulan, bedanya itu. Ya. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini 11 bulan ke depan kita jadi baik gitu ya kalau gitu ya. Kalau sahabat Nabi 11 bulan dia persiapkan buat Ramadan yang 1 bulan. Ya, hikmahnya seperti itu. Itu hak Allah sebenarnya. Ustadz, bolehkah kita meminta orang tua kita untuk tidak berpuasa ketika Ramadan? Karena khawatir kondisi kesehatan walaupun orang tua tetap bersikukuh untuk puasa. Enggak apa-apa, kasih masukan aja. Mama udah enggak apa-apa kalau enggak puasa mah, bayar fidyah aja. Tapi kalau dia masih semangat jangan dilarang. Enggak apa-apa. Kayak perempuan udah tua pakai kerudung, biarin. Ya Allah mah, gerah sampai mau lihat mama lagi. Bukan masa dilihat enggak dilihat, ada pahalanya enggak? Pahalanya kelas ya. Oke. Benarkah ada dalil keutamaan 10 hari pertama, pertengahan dan 10 hari? Lah, enggak ada, dalilnya lemah itu. Sebulan maghfirah, sebulan idku minan nar, sebulan rahmat Allah. Enggak dipocel-pocel, enggak. 10 hari pertama ini maghfirah. Maka berikutnya enggak bisa minta ampun kalau udah masuk waktu berikutnya enggak. Sebulan maghfirah, sebulan rahmat, sebulan idku minan nar, ya. Ustadz, apakah wanita tetap lebih baik sholat tarawih di rumah masing-masing dibandingkan sholat tarawih di masjid? Kalau bacaannya bagus di rumah lebih baik. Tapi kalau bacaannya itu aja, mendingan sama imam deh. Inna atoina kul wa'ula, inna atoina kul wa'ula, wal asri. Gak bosen gitu ya. Baca sama imam. Ya sebenarnya tarawih juga sunnah, lelaki juga di rumah lebih baik. Nabi 3 kali contohkan di masjid kan, sisanya di rumah. Untuk orang tahu tarawih itu sunnah. Ajang kesempatan Pak kita laki-laki mimpin di rumah. Biar bini tahu kelasnya kita dengan bacaan kita tuh Ramadan, timingnya tepat tuh ya. Ustadz, jika seorang wanita sedang itikaf di masjid setelah sekian hari kemudian dia datang menstruasi haid, apakah boleh tetap melanjutkan itikaf sampai akhir Ustadz? Khilaf ulama tentang masalah ini. Tapi pernah ada seorang wanita yang menjaga Masjid Nabawi yang hidup di dalam masjid. Sebagian mengatakan boleh dengan dalil itu. Sebagian mengatakan jangan karena khawatir darahnya mengotori masjid. Lalu bolehkah dia tetap baca Quran? Baca Quran boleh, gak ada masalah. Haidok laisa fi yadik, kata Nabi. Aisyah, haidmu bukan di tangan. Baca Quran boleh. Ustadz, apakah benar hadis tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang pasti orang boleh tidur dalam kondisi puasa. Kalau memang dia membutuhkan tidur. Tapi kalau dikhususkan tidurnya orang yang puasa itu ibadah, tidak ada. Karena puasa ini bukan untuk tidur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kalau lagi puasa kita kurus dengan suntik badan boleh tidak Ustadz? Apakah ini dibolehkan? Semoga suntik boleh, nggak ada masalah.
Suntik boleh, nggak ada masalah. Karena bukan memasukkan makanan melalui mulut, minuman melalui mulut, nggak boleh. Ya. Tadi udah dibilang, sampai transfusi darah aja diperbolehkan. Bukan nggak diperbolehkan. Afwan Ustadz mau nanya, gimana sikap kita bila suami pindah kamar karena istrinya setel murotal? Oh, ruqyah dong. Al-Muluk, suami melarang ikut tadabur Quran, syukron. Ya nggak boleh patuh dengan orang yang melarang kita untuk bersyariat. Ya. Tanya kepada dia kenapa terganggu, nggak bisa tidur, berisik. Oh ya udah kita kecilin aja gitu lah. Jangan terus sengaja biar kebakar, jangan gitu ya. Kalau nggak diruqyah nih, ya nggak boleh Quran mengganggu orang tuh nggak boleh, kecuali buat ruqyah. Ya. Jadi ya maklumilah itu kan rumah-rumah dia. Ya. Dia yang buatkan buat ibu, ya. Biarkan dia nyaman. Kalau memang suara Quran kekencangan juga kita suka nggak nyaman, ya. Kecilin lah, kan kita sudah hafal, tinggal ngikutinnya gampang. Assalamualaikum, semoga Allah wa iyyakum insyaallah. Ustadz, di bulan Ramadan selalu ada tradisi membaca Quran bersama di kampung saya. Apakah ada selisih pendapat tentang hukum tadarus? Enggak. Ini sih ijtihad aja sebenarnya. Biasanya para ustadz, ulama tuh menjelaskan kepada masyarakat jangan sampai ngebuang waktu Ramadan. Syukur kalau kalian bisa baca Quran sendiri. Kalau enggak yuk kita tadarus bareng-bareng yuk. Ya, malis. Selama memang enggak dijadikan sebuah bentuk syariat, ya, sunnah maupun wajib, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kalau kita enggak datang enggak dosa, enggak dosa. Datang ya lebih baik lawang tadarus, ya kan? Tadarus itu kan dars, bukan cuma baca, mempelajari karena tadarus. Kita tadarus cuma baca, lah tadarus itu membaca dan menerjemahkan. Seperti orang tartil. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita diundang makan-makan untuk menyambut Ramadan? Ya nggak apa-apa. Kalau makan hukum asalnya halal, sampai jelas keharamannya. Kalau diajak makannya makanan yang halal, ya makan nggak apa-apa. Niatin aja silaturahmi, diniatin, jangan sampai nggak diniatin silaturahmi. Kayak orang suka tanya, Ustadz, ada ritual bid'ah yang kalau kita pulang dibawain besek makanan, Tat. Boleh gak kita makan nasi besek itu, Tat? Ya, saya bilang mungkin boleh, mungkin enggak. Kok gitu, Ustaz? Boleh kalau makanannya halal. Dibuka aja, di beseknya dibuka. Kalau di situ nasi dicetak, ada buncis kuning, ada bihun, ada kentang, balado pakai ati, itu ya. Pisang Ambon satu sama kerupuk udang. Makan halal. Kecuali pas kita buka ada suiki, ada kodok gitu ya, atau kepala guguk, jangan. Karena hukum asal makanan tuh halal sampai jelas keharamannya, ya. Ustadz, mohon penjabarannya untuk sedekah yang bisa dilakukan oleh wanita selain materi, Tat. Senyum sama suami. Senyum, Bu, senyum gampang banget, Bu. Jangan kalah sama wanita Jepang, wanita Eropa, wanita di Arab. Ya Allah, Bu, di Thailand, suaminya itu kalau pulang kerja, wow, hilang sakitnya. Udah, kamu sudah lelah, duduk, saya siapkan minum, makan gini itu, Masya Allah. Di kita ini kadang-kadang yang belum beriman, yang belum ngaji, laki pulang telat cemberut. Untung datang juga, bantu nyuci, ini dulu. Atau nggak ada makanan, jangan, Bu, jangan, Allah jangan. Ya. Senyum, 1000 masalah. Ini lelaki datang ke rumah, kayak mobil bak laki itu kayak mobil bak kosong. Pergi dari rumah tuh kosong tuh bak. Ketemu sama orang, sama masyarakat ribut, pusing, ini bawa sampah tuh. Nah perempuan itu kan harsun, ladang buat limpahkan masalah. Dia datang, dia mau cerita, dengerin deh. Agak lega. Ya, karena yang dibutuhkan itu, dia pengen masuk ke sorga, ketemu bidadari, tenang gitu ya. Senyum, Bu, senyum paling gampang. Yang kedua, nurut. Karena dia udah nanggung dosa, Bu. Dia udah nanggung dosa, wallah nurut, Bu. Cakep nomor sekian, cakep tuh nomor 3, betul? Yang pertama punya talent, kemampuan mencari rezeki, orang kaya, ini perempuan. Yang kedua nasab, yang ketiga baru cantik. Cantik itu ketiga, bukan yang pertama. Ya laki cuma datang seneng sama perempuan nurut.
nggak ngebantah, nggak nentang kalau yang dia sampaikan dalil. Ya, walaupun dia tahu ini suaminya bukan kelasnya dia dalam keilmuan, cuma dia mensupport. Karena tetap dia butuh dibawa sama suami ke surga, bukan butuh suami untuk ikut ke surga bareng dia, bukan. Dia dibawa. Ya, insya Allah itu sedekah paling gampang. Ya, didik anak patuh sama suami, wallah gampang buat perempuan itu. Ya, semoga dimudahkan ke surga insya Allah. Semoga manfaatnya ya Allah. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Ini banyak takut numpuk tempat wudunya nanti. Kita sudahi dulu ya. Kita sudahi dulu dan kita doakan semoga Majelis Ta'lim Al-Hujjah ini diberikan keistiqomahan insyaallah ya. Ini masjid kita Cut Mutia juga semoga Allah jaga selalu ya sebagai taman-taman penyubur iman insyaallah, dan Allah jadikan semua keluarga kita baik. Ya, orang tua, anak, istri, suami kita baik insyaallah ya. Doakan pula negeri kita tercinta Indonesia ini agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Enggak gampang terprovokasi untuk berpecah belah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.